Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlan, SPDI, MH Guru Pai pada SD Negeri 4 Tikep, mengucapkan selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kami. Mari kita mulai perjalanan belajar kita bersama. Apa kabar kalian anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh dan soleha? Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan sama-sama melafazkan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang budiman, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan firman Allah Subhanahu wa taala dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, diamalkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang bernilai pahala. Nah anak-anakku, selain kita baca, Al-Quran juga harus kita pelajari serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, ketika kalian membaca Al-Quran, maka hendaknya kalian membacanya dengan tartil dan jelas. Tartil maksudnya membacanya dengan perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Mengenai surat Al-Falaq yang akan kita pelajari pada saat ini, Rasulullah SAW sering membacanya, terutama ketika beliau berada di perjalanan. Tujuannya agar beliau selalu terpelihara dari kejahatan. Al-Falaq sendiri itu artinya adalah waktu subuh yang termasuk dalam golongan surat Makiyah. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan berada pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq menjelaskan tentang perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan serta meyakini bahwa hanya Allah lah sebaik-baik tempat berlindung yang sebenarnya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang marilah kita bersama menyimak dan membaca surat Al-Falaq ayat pertama sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa salah satu kandungan surat Al-Falaq adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq antara lain adalah kejahatan dari sesama makhluk, kejahatan malam jika telah gelap gulita, kejahatan tukang-tukang sihir,
dan kejahatan orang-orang yang dengki. Surat Al-Falaq mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut dimintai pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan berlindung yang sebenarnya. Dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwa surat Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas. Suatu ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Labid menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpulan. Dan kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Maka setiap kali Rasulullah selesai membacanya, maka terlepaslah simpul itu satu demi satu. Rasulullah membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan. Tujuannya agar beliau mendapat perlindungan dari Allah dan terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk. Nah, demikianlah anak-anakku pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita kali ini. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan bertemu pada video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.